Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumanta dengan NIM 0543989988. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktikkan tugas 3 seperti pada soal seperti ini. Soalnya membuat sebuah proyek dengan nama cryptocurrency, kemudian data diambil dari API online HTTPS API ya, kemudian layout hasilnya atau output program seperti ini. Yang pertama kita buat dulu project ya, kita buat project. Saya buat tahapan yang pertama adalah kita buat project pada command prompt karena pada komputer saya ini tidak bisa menggunakan VS Code, Visual Code ya. Saya menggunakan command prompt saja. Saya gunakan command prompt. Ini ada pada drive D, praktek perangkat bergerak. Ini yang pertama tadi kita buat Ionic Star Crypto Blank tipe View. Ionic Star Ionic Star Crypto app blank tipe View. Crypto app blank tipe View. Tipe sama dengan view ya, tipe view. Nah, ini tinggal kita enter. Karena saya sudah membuat, jadi ini saya lewati karena kalau kita buat ini perlu waktu agak lama nih untuk menggeda sistem. Ini sudah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal ke langkah kedua saja, yaitu masuk ke crypto app si ini ke change directory atau pindah folder crypto app. Nah, saya buat nih. Nah, ini foldernya. Nah, kalau sudah kita masuk, maka ini udah dibuat oleh sistem template program ya, struktur program. Hanya beberapa file saja yang perlu kita perbaiki, perlu kita edit, nanti kita kasih coding. Ini sudah saya sertakan. Nah, kalau sudah kita pindah directory, kemudian dengan menggunakan editor Notepad++, maka kita edit source code program ya, source kodenya yang berada pada directory source view dan home page view. Ini menggunakan saya menggunakan Notepad+. Nah, ini adalah source kodenya. Nah, source kode ini ada inti programnya ada di sini. Nah, ini adalah untuk tabel ya. Ini ada blok tabel. Ini mengimport pustaka-pustaka yang sudah ada pada Ionic. Nah, untuk mengambil data dia menggunakan di sini. Ini untuk pengambilan data menggunakan white page. Nah, ini data yang kita ambil. Kemudian masuk ke reason ya. Nah, kalau ada error maka dia akan ke bagian error script. Nah, ini adalah CSS stylenya untuk menghias tampilan pada layar web nantinya. Kemudian yang kita perbaiki, yang kita edit lagi adalah file yang berada di source dengan nama app.view. Ini juga sudah saya buka filenya. Ini hasil pesertaan ini aja yang mengimport dari file yang home page view tadi. Kemudian yang ketiga adalah file yang harus kita edit lagi adalah main atau file utamanya ya. Itu dia berada pada source code pada directory source dengan nama main.js ya, main.js sudah saya sertakan juga. Ini main.ts, ini main.ts
tipe skip ini main TS. Saya simpan dulu. Nah, ini adalah main TS nya. Dia mengimport dari aplikasi yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah ini saya simpan semua. Ini saya simpan. Nah, simpan ya, disimpan. Ini udah saya simpan semua, udah disimpan. Ini kita simpan, kita tutup. File yang apa nih? Notepad Plus kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, kalau misalnya sudah kita jalankan ya, kalau sudah ini kita simpan ketiga file source code simpan, kemudian kita jalankan dengan menggunakan Ionic server, maka akan tampil seperti ini pada command Chrome. Nah, localhostnya berada pada port 8100. Beberapa saat maka dia akan tampil seperti ini. Ini tampilnya masih lebar, masih browser standar. Nah, untuk menampilkan seperti ini, seperti layar HP, ini saya baru menemukan menggunakan tombol F12, lalu klik ikon seperti ini, ikon toggle namanya, maka dia akan tampil seperti ini. Ini pakai ikon 12, saya belum menemukan coding langsung untuk langsung tampil seperti ini. Ini saya masih menggunakan F12. Coba kita coba ya di aplikasinya. Ini kita bersihkan dulu Ionic server, enter. Tunggu beberapa saat. Nah, maka dia akan tampil layar seperti ini. Layar kripto ya. Nah, ini masih lebar bentuknya. Nah, di sini saya gunakan tekan tombol F12 pada keyboard. F12 pada keyboard. Nah, maka akan tampil ini. Nah, kalau kita klik, dia berbentuk layar web browser komputer. Kalau kita klik lagi, dia berbentuk layar seperti HP. Seperti layar handphone, ada tanda ini, bahkan ini bisa kita pilih. Ini handphone tipe apa, misalnya tipe iPhone Pro, atau HP-nya misalnya kita iPhone 14 Pro seperti tampilan, atau saya menggunakan Samsung misalnya Galaxy S8 Plus, tampil seperti ini. Ini adalah tipe-tipe HP. Untuk apa namanya, ini visual tipe HP ini Samsung Ultra. Ini standarnya responsif. Seperti HP ini, dia akan tampil seperti HP ya. Oke, baik, barangkali itu saja untuk praktek tugas 3 yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila salah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutor atas bimbingan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.